Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. This is a good news for you. Shalom Bethlehemers, edisi khusus Good News hari ini akan membahas tentang ulang tahun GSJ Bethlehem yang ke-59. Dan sudah ada bersama-sama dengan saya salah seorang leaders GSJ Bethlehem yaitu Tante Elia Zebua. Dan kita akan banyak ngobrol dan berbincang mengenai bagaimana sih perjalanan GSJ Bethlehem selama 59 tahun ini. Hai Tante, apa kabar? Hai Ta, selalu baik. Puji Tuhan. Nah Tante, ini bukan kebetulan sih sebenarnya ya. Hari ini kan Tante ulang tahun juga nih 27 Mei. Bener ya Tante ya? Betul. Nah sekaligus kayaknya berbarengan nih sama momen ulang tahun gereja. Nah saya mau nanya nih Tante, makna ulang tahun bagi Tante sendiri secara pribadi itu apa? Dan makna ulang tahun buat GSJ Bethlehem itu apa sih Tante? Puji Tuhan, bagi saya ulang tahun itu mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Seperti firman-Nya berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, itu baik juga untuk pribadi. Kita secara pribadi, khususnya buat gereja Tuhan. Dibilang singkat, enggak singkat juga ya, 59 tahun. Dibilang lama, belum lama juga, baru setengah abad. Tapi saya merasakan satu hal yang luar biasa. Kalau gereja kita bisa ada sampai hari ini dengan usia 59 tahun, itu bukan karena kuat dan gagah seseorang. Bukan karena pemikiran, kehebatan gembala sidang kita, ataupun pendeta-pendeta yang ada di dalam, tapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan sayang kepada kita yang ada di Bogor, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Indonesia, dan juga bangsa-bangsa. Itu artinya tuh, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Iya. Wah luar biasa, 59 tahun ya Tante. Nah Tante cerita sedikit dong, Tante sama keluarga itu mulai berjemaat di GSJ Bethlehem tuh dari tahun berapa sih Tante? Saya senang sekali kalau selalu mengingat hal ini. Kami ini bergabung di sini bulan Mei tahun 1989. Karena saya ingat sekali waktu itu ya, mesti tahun ajaran baru. Anak saya itu yang besar 8 tahun, yang kecil itu juga baru 5 tahun. Enggak gampang saya sekolah Ita, karena pertengahan tahun. Akhirnya kan kami resmi pindah tuh bulan Juni. Anak kami masuk di TH ya, Resida. Dan karena saya di Jakarta juga memang sudah GSJA, sudah biasa juga pelayanan. Ada ketawa-ketawanya sih. Dari waktu pindah ke sini 3 bulan, waktu itu gembala sidang kita tuh Pendeta Sugiantono ya. Dia datanglah sama saya, sama Pak Sebua. Ibu itu udah biasa melayani ya di sana. Nggak bisa ibu diam-diam aja, ibu harus melayani. Itu kesan pertama. Waduh, jadi langsung masuk pelayanan. Jadi masuk tuh sejak 1989, masuk di sini berjemaat langsung pelayanan tak? Wow luar biasa. Nah ada momen apa nggak Tante yang paling berkesan nih selama Tante berjemaat dan melayani gereja ini sampai saat ini? Momen apa yang paling berkesan, yang paling Tante ingat gitu? Momennya sangat banyak sekali ya. Anak-anak lahir di sini secara rohani, besar di sini, dapat jodoh di sini, pelayanan di sini. Ya itu hal yang sangat luar biasa buat kami orang tua ya. Kami bangga gitu ya. Seperti kami bisa memberikan satu legacy, warisan sama anak-anak. Dan yang kedua, ada naik turunnya gereja kita ya. Ada perubahan kepemimpinan. Senior pastor itu bukan hal yang gampang. Karena sepertinya saya dengan Om seperti saksi sejarah mengalami hal-hal seperti ini. Ada guncangan, seperti banyak hal yang agak tegang-tegang. Tapi kembali lagi Tuhan sayang sama tubuh Kristus, sama gerejanya. Kita bisa lalui bersama-sama. Dan yang the last but not least, saya ini sampai saat ini masih membantu suami tercinta, mengurus perusahaan, ada di marketplace. Kami memang pelayanan di misi di sekolah, tapi amazingnya mulai tahun 2020 dapat kepercayaan dari Pastor Arif melayani ngurusin kantor gereja. Pikir waktu itu karena panggilan Tuhan ya. Bersyukur juga itulah awal pandemi. Kebayangin nggak Bethlehemers yang terkasih,
kalau tidak ada memang yang Tuhan kirim ya orang-orang tentu yang memang ngurusin kantor gereja dalam masa pandemi. Kalau semuanya kepada pasar Arif, mabok-mabok ya, itu pengalaman yang luar biasa. Tuhan siapin, ya saya masuk di kantor gereja khusus mengurus kantor gereja, badan pelayanan gerejawi itu dalam masa pandemi 3 tahun sampai saat ini, nanti pada tahun 2024. Itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Luar biasa ya Tante ya. Tadi ada satu kata nih yang saya notif banget dari Tante ngomong tadi. Tante tuh seperti jadi saksi sejarah buat perjalanan GSJ Bethlehem dari kepemimpinan yang lalu sampai kepemimpinan sekarang. Nah saya mau nanya nih Tante, perubahan apa sih yang mungkin signifikan ya dari kacamata seorang Elia Sebua melihat GSJ Bethlehem ini seperti apa perubahan atau pertumbuhan ya gitu Tante? Yang sangat penting, saya katakan saya sejak 1967 saya ini udah GSJA. Jadi boleh bilang saya ini konvensional ya. Dan masuk di GSJA di sini GSJA sudah Kencana, GSJA yang memang orisinil GSJA juga. Tapi dengan saat kepemimpinan sekarang ini sesuatu yang sangat berbeda sekali. Tidak hanya mengurusi masalah-masalah surga. Kalau dulu kan kayaknya bumi dan surga tuh berbeda ya. Pokoknya mah kalau masuk gereja GSJA mah hidup kudus, hidup suci, nggak boleh ke bioskop, nggak boleh pakai lipstik. Pokoknya siap untuk masuk surga. Tapi tidak pernah kami mendapat satu pengajaran, satu pengetahuan yang diperlukan bahwa hidup itu tidak hanya untuk siapa di surga. Di bumi ini kita harus menjadikan suasana surga itu ada dalam keluarga kita. Itu yang sangat berbeda jauh. Itu yang saya rasakan. Tidak dibuat-buat, tapi benar sekarang down to earth. Jadi pengajaran-pengajaran di Gembala Sidang kita sekarang ini pengajaran-pengajaran mempersiapkan kita untuk menjadi berkat, membangun kehidupan banyak orang di marketplace sehingga orang itu mengalami perubahan peran di bumi, mereka rasakan atmosfer surga di keluarga. Jadi nggak bingung tuh waktu masuk surga. Itu yang paling berbeda banget sih Ita. Artinya ada relevansi ya Tante ya. Dari nilai kebenaran itu memang bisa diaplikasikan di dunia marketplace kita juga gitu ya. Betul, itu yang penting. Harus ada pengejawantahannya tuh bagaimana sih di bumi itu jelas-jelas. Bukan cuma nanti perkara di surga gitu. Wah luar biasa sekali. Itu perubahan yang Tante lihat ya dari GSJ Bethlehem. Sangat jelas. Sampai usianya sekarang 59 tahun. Nah Betul. ini pertanyaan terakhir nih Tante. Ulang tahun kan ulang tahun kita bersama nih Tante. Betul. Semua Bethlehemers nih lagi merayakan ulang tahun gereja kan bersama-sama. Ada harapan atau pesan apa yang Tante mau sampaikan untuk Bethlehemers semua? Bethlehemers, kita ini adalah tubuh Kristus ya. Pelayanan yang Tuhan pecahkan buat gereja kita tidak hanya kepada pastoral sebagai gembala sidang, tim pastoral, PI dan staf yang full time di gereja, tapi untuk kita semua. Karena kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Dan pesan Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, sama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajar mereka. Jadi itu bagian kita untuk menjadi berkat ya di marketplace. Di mana saja Tuhan panggil kita, lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kalau memang pelayanan di gereja, lakukanlah. Di marketplace, dimanapun lakukan yang terbaik. Dan kita semuanya dipanggil. Namanya pergi tuh enggak enak ya tak ya, bergerak bukan diam apa. Itulah dan setiap 5 tahun, setiap tahun Gembala Sidang kita berikan tema-tema yang luar biasa. Deeper and stronger. Ingat, deeper dan stronger. Semakin mendalam dan semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati Bethlehemers. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tante untuk waktunya bisa berbagi bersama-sama dengan kami di momen spesial ulang tahun gereja kali ini. Nah Bethlehemers, ingat ya pesan yang tadi ya. 59 tahun GSJ Bethlehem, deeper and stronger. Dan kita harus janji saksi dimanapun kita berada. Demikianlah This is a Good News for You untuk hari ini. Jangan lupa, besok kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun GSJ Bethlehem yang ke-59. Jangan lupa hadir ya Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.